Pada episode kali ini kita akan membahas seputar topik Natal dalam relevansinya dengan keluarga. Dan pembahasan ini berdasarkan tema Natal PGI tahun 2025, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan individu, tetapi Allah hadir juga untuk menyelamatkan keluarga. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar topik Natal dalam relevansinya dengan keluarga. Dan pembahasan ini berdasarkan tema Natal PGI tahun 2025, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Natal adalah penyataan kasih Allah kepada dunia. Allah yang berada di tempat yang maha tinggi datang hadir melawat manusia. Allah datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan individu, tetapi Allah hadir juga untuk menyelamatkan keluarga. Betapa pentingnya keluarga di mata Tuhan. Allah melaksanakan misi dan rancangan keselamatan kepada dunia melalui keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Dosa masuk ke dalam dunia melalui keluarga Adam dan Hawa yang membuka diri berkomunikasi dan mendengar suara iblis. Dan Allah merancangkan keselamatan melalui satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria yang mendengar suara Tuhan dan yang taat melakukan perintah Tuhan. Dunia berdosa karena keluarga Adam dan Hawa, dan dunia diselamatkan juga melalui keluarga Yusuf dan Maria. Betapa pentingnya keluarga. Lembaga yang pertama diciptakan Tuhan Allah adalah keluarga. Rancangan Tuhan untuk dunia dimulai dari keluarga, dan rancangan keselamatan kekal bagi dunia juga dimulai dari keluarga. Alkitab mengemukakan bahwa Tuhan selalu bekerja melalui keluarga. Ada keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, keluarga Zakaria dan Elizabeth, dan keluarga Yusuf dan Maria. Salah satu tujuan pembentukan keluarga Kristen adalah melahirkan keturunan ilahi. Melalui keluarga Yusuf dan Maria, Yesus Kristus lahir. Yesus yang adalah Sang Juru Selamat datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita lihat beberapa kebenaran penting terkait tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir menyelamatkan keluarga dari kematian kekal karena dosa. Dosa menyebabkan semua orang binasa, semua individu, semua keluarga, semua bangsa berjalan dalam kegelapan. Allah hadir di dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian kekal. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga dari dosa, dari kebinasaan dan kematian kekal. Jika keluarga diselamatkan, maka keluarga itu akan melahirkan keturunan ilahi, sehingga dunia ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang hidup dalam kebenaran. Keluarga Kristen dipanggil untuk melahirkan keturunan ilahi, bukan hanya sekedar melahirkan keturunan secara biologis. Dan setiap keluarga Kristen bertanggung jawab membawa setiap anggota keluarganya hidup di dalam Tuhan.
Dan juga keluarga Kristen dipanggil untuk membawa kabar keselamatan kepada keluarga-keluarga lainnya. Kemudian Allah hadir menyelamatkan keluarga dari krisis dan pergumulan hidup. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dikisahkan bahwa Yusuf sedang ada dalam kebingungan besar. Maria tunangannya mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Secara psikis, Yusuf dan juga Maria berada dalam tekanan dan pergumulan yang berat. Dan nampaknya mereka harus menghadapi tekanan sosial dan budaya, baik dari keluarga dan juga masyarakat. Yusuf menghadapi krisis keluarga yang serius. Tetapi Allah hadir melawat keluarga ini. Baik Yusuf maupun Maria menerima lawatan Tuhan. Mereka mendapatkan penguatan dan tuntunan dari Tuhan untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria dari krisis dan pergumulan hidup yang mereka alami. Hari ini tidak sedikit keluarga Kristen yang mengalami berbagai-bagai krisis dan pergumulan hidup. Pesan Natal bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan dan menolong setiap keluarga. Kita bisa melihat kisah pesta perkawinan di Kana yang dicatat dalam Injil Yohanes memberikan pelajaran berharga bahwa kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan itu telah menyelamatkan keluarga itu dari krisis dan kekurangan anggur. Ketika keluarga yang menyelenggarakan pesta kekurangan anggur, mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Allah hadir menyelamatkan keluarga di Kana dari krisis ekonomi, dari kekurangan makanan, dan citra buruk sosial pada saat itu. Allah hadir juga menyelamatkan keluarga dari kehancuran dan perceraian. Sebagai manusia, Yusuf bisa saja memilih meninggalkan dan menceraikan Maria. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa ketika mengetahui Maria mengandung, Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dari kisah ini kita lihat bahwa keluarga ini sedang diambang kehancuran karena Yusuf berniat menceraikan Maria. Namun Allah hadir menyelamatkan keluarga ini dari perceraian melalui petunjuk malaikat Tuhan. Yusuf taat pada kehendak Tuhan sehingga keluarga ini diselamatkan. Keluarga Yusuf tidak hanya diselamatkan dari perceraian, tetapi melalui keluarga Yusuf lahirlah Sang Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi dunia. Tema ini sangat menarik dan sangat relevan untuk dibicarakan saat ini. Karena saat ini ada banyak keluarga yang sedang menghadapi berbagai tantangan, banyak keluarga yang sedang diambang kehancuran, banyak keluarga yang mengalami krisis ekonomi, pergumulan, bahkan juga dialami oleh keluarga-keluarga Kristen. Pernikahan adalah lembaga pertama yang ada di bumi ini yang diciptakan Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu dan memberkatinya. Pernikahan dan keluarga adalah ide Allah dan dibentuk oleh Allah sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dan dibangun oleh Allah, Tuhan menetapkan dan memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya mengenai keluarga. Dan untuk mencapai tujuan dan maksud Tuhan membentuk keluarga, maka masing-masing anggota keluarga harus berada pada posisinya dan bersinergi, sehingga roda lembaga itu dapat bergerak dan berjalan kepada tujuan Tuhan menciptakan dan membentuk keluarga. Bagaimana agar keluarga Kristen menjadi keluarga yang kuat dan ada dalam rancangan dan tujuan Allah membentuk keluarga? Bangunlah keluarga dengan berlandaskan kepada kasih Kristus dan undang Tuhan ada dalam setiap keluarga. Kasih Kristus harus menjadi fondasi, menjadi dasar hidup keluarga Kristen. Tidak boleh ada hal lain yang menjadi dasar hidup.
bagi pembentukan sebuah keluarga Kristen. Keluarga Kristen tidak boleh dibangun di atas dasar uang, kekayaan, materi, atau hal-hal yang bersifat lahiriah. Semuanya itu bersifat sementara dan dapat berubah-ubah dan akan berujung kepada kehancuran keluarga. Keluarga Kristen harus dibangun di atas dasar Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Bagaimanakah kasih Kristus itu? Kasih Kristus adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang tanpa batas. Saya mengasihi bukan karena siapa dia, bukan karena kaya, bukan karena cantik, bukan karena ganteng, tetapi saya mengasihi karena kasih Allah yang ada di dalam diri saya. Seorang istri tunduk kepada suaminya, seorang suami mengasihi istrinya. Semuanya dilakukan dengan dasar kasih dan dilakukan untuk Tuhan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan ketaatan keluarga Kristen kepada hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Anak-anak menghormati orang tua bertanggung jawab dan mengasihi anak-anaknya. Semuanya harus dilakukan dengan kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban, memberi diri untuk keselamatan orang lain. Inilah panggilan setiap keluarga Kristen untuk menyatakan kasih dan keselamatan Allah kepada orang lain dan juga kepada keluarga-keluarga lainnya. Akhirnya kita lihat bahwa betapa pentingnya keluarga, betapa berharganya keluarga di mata Tuhan. Allah hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan keluarga. Oleh karena itu, keluarga hendaknya memiliki kehidupan yang selalu terhubung dengan Tuhan, taat kepada suara Tuhan, saling mengasihi, sebagaimana keluarga Yusuf dan Maria. Akhirnya, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.